Kamera mobil merekam pencurian kaca spion mobil mewah di Jalan Pluit Selatan, Benjaringan, Jakarta Utara. Pelaku beraksi saat lalu lintas ramai dan macet. Dalam hitungan detik, pelaku mematahkan kaca spion lalu kabur. Polsek Penjaringan menyatakan sudah menerima laporan pemilik mobil dan kini tengah memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Pelaku diketahui sering berpindah tempat. Beberapa daerah tongkrongannya itu juga udah kita sentuh, kita datangi untuk kita lidik juga keberadaan pelaku, tapi memang pelaku ini masih belum tertangkap gitu. Kita masih melakukan upaya-upaya untuk tetap mengejar pelaku di beberapa tempat yang memang sudah kita profiling, dia akan ada di situ berdasarkan kebiasaan perilaku dia. Kemudian dia ini memang mainnya sendirian. Pencurian kaca spion saat lalu lintas ramai dan macet ini viral di media sosial dan diketahui bukan yang pertama kali. Warga berharap polisi bisa rutin berpatroli di jalan yang rawan dengan aksi kejahatan jalanan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pendaki asal Jakarta dievakuasi petugas akibat terjatuh ke dalam jurang sedalam 30 meter di Gunung Slamet, Purbalingga. Korban Marcel Aryo, 16 tahun, terjatuh ke jurang di ketinggian 3.350 mdpl. Saat evakuasi, kondisi cuaca buruk dan berkabut tebal sehingga mempersulit petugas. Korban ditemukan di dasar jurang dalam kondisi kritis dan penuh luka. Korban akhirnya tewas saat proses evakuasi. Sebelumnya, korban mendaki bersama 5 rekannya Sabtu siang. Usai sampai di puncak, rombongan hendak turun namun korban terpeleset dan jatuh ke jurang. Diduga korban berjalan terlalu cepat dan terburu-buru. Rekan-rekan korban tidak berani menolong korban akibat cuaca yang diselimuti kabut tebal dan jarak pandang yang sangat terbatas. Korban terperosok ke jurang kurang lebih 30 meter dari arah puncak di ketinggian 3.350 mdpl. Jasad dibawa ke rumah sakit Guteng dan diserahkan kepada keluarga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Masa pelajar di Papua Tengah melakukan aksi long march menolak program makan bergizi gratis agar diganti dengan program sekolah gratis. Tinjau fasilitas MRT dan Transjakarta, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengaku akan rutin gunakan transportasi umum saat berangkat kerja ke Balai Kota. Kejaksaan Agung sita uang sebesar lebih dari setengah triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Halo, selamat sore pemirsa. Hasil putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Mahkamah Konstitusi atau MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 daerah untuk Pilkada 2024. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kebakaran hotel terjadi di kawasan Glodok, Jakarta Barat pada pagi tadi. Para pengunjung panik sempat terjebak di lantai 5 hotel. Ya, ini adalah momen kebakaran hotel, yaitu Hotel 101 Urban di Jalan Pasar Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan peristiwa kebakaran ini terjadi pada pukul 9 pagi tadi. Kebakaran sempat membuat panik para tamu hotel. Sejumlah pengunjung sempat terjebak di lantai 5 dan berhasil dievakuasi keluar dari hotel. Sementara itu, 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Pemirsa, siswa SD hingga SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah melakukan aksi long march ke kantor Bupati Paniai menolak program makan bergizi gratis agar diganti dengan program sekolah gratis. Dan aksi tersebut berlangsung tertib dengan didampingi aparat kepolisian dan para guru. Aksi long march ke kantor Bupati Paniai ini dilakukan oleh ratusan siswa SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Para siswa menolak program makan bergizi gratis atau MBG yang diselenggarakan pemerintah dan meminta program MBG diganti dengan program sekolah gratis. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi menjelaskan aksi tersebut berlangsung tertib hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 120 personel kepolisian diturunkan untuk mengawal aksi tersebut. Selain aparat polisi, aksi para siswa tersebut juga dikawal sejumlah guru yang mendampingi siswanya. Selain aparat kepolisian, aksi para siswa tersebut juga dikawal sejumlah guru yang mendampingi siswanya. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi long march massa pelajar di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, kita sudah terhubung dengan Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Bang David dan pemirsa. Ya, terima kasih Pak Beni sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Pak Beni, bagaimana suasana terkini pasca aksi long march yang dilakukan massa pelajar di Paniai, Pak? Ya, benar. Ya, Pak Beni. Pak Beni. Ya. Ya, tampaknya suara Anda terputus-putus, Pak Beni. Ya, boleh diulangi sekali lagi, Pak Beni? Iya, baik. Terkait dengan yang saat ini saya itu kejadiannya bukan di Paniai. Di mana persisnya, Pak? Itu kejadian di wilayah lain di Provinsi Papua Pegunungan. Ya, di Papen ya. Itu di ini Kabupaten Jaya, Wamena. Maaf, di Yalimo, Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Sementara untuk demo penolakan program makan bergizi gratis yang di Paniai pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 itu berlangsung secara tertib, di mana siswa sejumlah 800 orang terdiri dari gabungan anak-anak siswa dari SD hingga SMA dikawal oleh guru-guru berjalan dari Paniai Timur menuju ke kantor Bupati Paniai. Nah, ini berjalan dengan tertib, mereka menyampaikan aspirasi dan diterima oleh Pemda dan bersama dengan Kapolres Paniai, Kompol Dedi Puhiri. Baik, apa saja yang menjadi tuntutan para siswa, Pak? Ya, pada intinya mereka menuntut untuk makan bergizi gratis dialihkan menjadi pendidikan gratis. Dan ini tuntutan yang sama yang dituntut oleh beberapa demonstran yang terjadi baik itu di Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, dan di wilayah pegunungan di Wamena, Tolikara. Oh, jadi semuanya melakukan hal ini, maksudnya demo atau aksi ini secara bersamaan ya, Pak ya?
Ya, benar sekali. Mereka bersamaan, namun yang minggu yang sebelumnya itu yang sempat terjadi aksi, kita harus melakukan pembubaran karena mereka melakukan tindakan anarkis seperti yang terjadi di Tolikara. Mereka melakukan pelemparan terhadap Kapolres, dan di situ Kapolres mengalami cedera ringan, dan upaya untuk meredam mereka dengan kita melakukan penembakan gas air mata. Demikian juga yang di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, kita melakukan upaya untuk pembubaran mereka dengan menggunakan gas air mata, dan ini berlangsung tertib. Di beberapa daerah memang kita monitor mereka tidak murni dari siswa sekolah ya. Jadi di daerah mana saja tuh Pak? Aksi yang di mana saja? Aksi yang di mana saja yang tidak murni dari siswa? Ya, itu di Kabupaten Jayapura, Kabupaten dan Kabupaten Jayawijaya, Wamena. Artinya aksi siswa tersebut ditunggangi oleh mereka atau bagaimana? Ya benar. Jadi mereka yang menginisiasi. Itu yang kami indikasi dari kelompok KNPB dan KKP yang ada di Wamena dan Kabupaten Jayapura. Tujuannya mereka apa, Pak? Pelaksananya, ya? Tujuannya mereka menunggangi apa, Pak? Ya, sementara kami mengidentifikasi mereka berusaha untuk bertentangan dengan program pemerintah atau menolak program pemerintah. Namun mereka mengusung menolak MBG dan menuntut dengan dialihkan menjadi pendidikan gratis, demikian. Baik, apakah ada oknum-oknum yang diamankan sejauh ini, Pak? Ya, untuk itu kita masih dalami. Sementara kami masih mendalami nanti untuk tindak lanjutnya setelah situasi sudah mulai, karena kita masih fokus ya untuk agar tidak ada berkelanjutan lagi untuk demonya, dan juga program pemerintah MBG ini dapat berjalan dulu. Ini juga yang kita sampaikan kepada para siswa yang melakukan demo, karena ini baru program pemerintah ini baru, tolong jangan dulu langsung dilakukan upaya kontra terhadap program pemerintah ini. Biar berjalan dulu, nanti dari pemerintah yang akan mengevaluasi sendiri demikian. Apakah sudah ada kesepakatan begitu dengan masa pelajar? Apakah mereka juga akan, artinya ya sudah menjalani dulu ini, atau kemudian mereka akan melakukan aksi lanjutan? Ya, benar, sempat ada rencana aksi lanjutan di sore hari, namun itu sudah kita antisipasi. Untuk aspirasi mereka sudah diterima oleh pemerintah daerah dan DPR. Nah, ini nanti kami masih menunggu untuk dari pemerintah ya, karena kita hanya sebatas untuk mengamankan kegiatan atau aksi demonstrasi yang terjadi, demikian. Baik, Pak Ignatius Beni, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Pak, selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sama-sama. Pemirsa, program makan bergizi gratis akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan. Namun mekanisme pemberian MBG akan berbeda dari biasanya. Jika sekolah masuk selama bulan Ramadan, maka program makan bergizi gratis tetap dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana. Mekanisme pemberian MBG selama Ramadan nantinya bisa dibawa pulang oleh penerima manfaat untuk berbuka puasa. Dan jika penerima tidak berpuasa, makan tetap bisa dilangsungkan, namun di lokasi tersembunyi. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan, jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan.
tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Ya, jadi bentuk makanannya bentuk makanan yang tahan lama, seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Ya, mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat. Mapores Tarakan, Kalimantan Utara diserang sekelompok orang tidak dikenal. Sejumlah anggota polisi yang berjaga sempat panik mendapat penyerangan. Ya, dalam rekaman video amatir ini, sekelompok orang tak dikenal terlihat menyerang di Mapores Tarakan, Kaltara pada Senin malam pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Fasilitas seperti pos penjagaan, SPKT dan ruang Kapolres mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela yang pecah. Diduga ada keterlibatan anggota TNI dan Kapendam 6 Mulawarman, Kolonel Kavaleri Kristianto menjelaskan pihaknya sejauh ini masih melakukan koordinasi dengan satuannya di Tarakan. Meski diduga ada oknum TNI yang terlibat, namun akan dilakukan pendalaman terlebih dahulu. Insiden antara anggota oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil. Semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan, yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Denpom. Ya, akibat penyerangan, fasilitas seperti pos penjagaan SPKT dan ruang Kapolres mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela yang pecah. Namun demikian, pelayanan kepolisian bagi masyarakat berlangsung normal seperti biasanya. Diduga sejumlah oknum TNI terlibat dalam penyerangan ini. Ya, pemirsa, bentrok antara aparat penjaga keamanan kembali terjadi. Penyerangan oknum TNI ke Polres Tarakan di Kalimantan Utara bukan baru pertama kali terjadi. Sebelumnya penyerangan dan pembakaran juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, peristiwa bentrok antara TNI dan Polri sudah berkali-kali terjadi. Hampir semuanya karena salah paham dan tersinggung. Kilas balik ke tahun 2013, pembakaran Polres Ogan Komering Ulu, 1 orang meninggal dan beberapa polisi terluka, 3 anggota TNI dipecat dan dipenjara. Bentrok TNI Polri juga terjadi di Polewali Mandar pada tahun 2015. Satuan anggota TNI tewas tertembak, 1 Polantas dan 6 kendaraan dinas Polres dibakar. Pada tahun 2018, penyerangan Polsek Ciracas membuat 4 polisi terluka. Polsek Ciracas dan gudang senjata rusak, 17 kendaraan rusak berat. Sementara itu tahun 2020 gara-gara kesalahpahaman anggota Satgas terjadi bentrok di Mambramo. Akibatnya 3 polisi meninggal dunia dan 2 polisi lainnya tertembak. Pada tahun yang sama Polsek Ciracas kembali dibakar oleh 31 oknum TNI. Pemicunya karena provokasi anggota TNI. Akibatnya sejumlah mobil dan fasilitas Polsek rusak. Dan pada tahun 2024 terjadi penyerangan terhadap Polres Jayawijaya, Papua Pegunungan. Fasilitas Polres rusak berat, 21 anggota TNI diperiksa.
Deretan bentrok ini menunjukkan hubungan antara personil TNI Polri di daerah maupun kota tidak terlalu akrab. Perlu adanya kerja bersama di antara keduanya agar lebih mengenal dan menghilangkan ego sektoral. Dan pemirsa, hari kelima retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah bertambah ramai dengan bergabungnya kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Para kepala daerah belajar hukum dan mendapatkan materi dari Ketua KPK, Jaksa Agung hingga Kapolri. Ya, ini memasuki hari kelima, retret kepala daerah dihadiri oleh Ketua KPK, Jaksa Agung hingga Kapolri. Para pemimpin institusi hukum memberikan sejumlah materi kepada kepala daerah. Sebelum mengikuti pengarahan materi, para kepala daerah mengawali hari dengan apel pagi dan ibadah. Di hari kelima retret, total ada 493 kepala daerah dari 503 kepala daerah yang terdaftar mengikuti pembekalan. Penambahan kepala daerah pasca sejumlah kepala daerah dari PDIP datang. Pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing, walaupun dulu acara-acara mohon maaf seperti ini kan saya semua yang nyiapin, sekarang menjadi bagian dari peserta. Dan untuk mengetahui suasana retret hari ini dengan bergabungnya kepala daerah dari kader PDIP, kami sudah terhubung dengan Irfan Hardiansyah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Irfan, selamat sore. Apa saja agenda retret hari ini? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk agenda retreat di hari kelima ini yang saat ini sedang berlangsung. Ini merupakan Asta Cita ke-6, di mana ini meliputi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dan tentunya untuk pemaparan yang dilakukan pada sore hari ini merupakan diantaranya ini ada beberapa menteri. Yang pertama tadi pada pukul 15:30 Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini menjelaskan tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga yang saat ini sedang berlangsung Menteri Desa dan juga Menteri UMKM, dan tentunya pada nanti sekitar pukul 19.15 Asta Cita ke-7 yang meliputi memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba, dan tentunya ini akan dilakukan ataupun pemaparannya ini oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian juga Jaksa Agung, kemudian dari pihak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan satu lagi Kepala BPKP. Dan tentunya tadi kami memantau juga pada pagi hari pada saat kepala daerah ini pada pukul 7 seluruh kepala daerah, baik dari kepala daerah yang memang yang baru saja bergabung, yakni dari kader PDIP, kami melihat ada Pramono Anung, kemudian juga ada Masinton Pasaribu dan masih banyak lainnya. Dan tentunya ini juga dari kader PDIP masih tersisa satu kepala daerah, yakni Iwayan Koster yang merupakan Gubernur Bali yang hingga saat ini masih belum bergabung di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan tentunya hari ini yang merupakan retreat di hari kelima, tentunya para kepala daerah ini sangat antusias untuk mengikuti agenda retreat yang telah diselenggarakan oleh pihak Kemendagri. David. Baik. Terima kasih Irfan Hardiansyah, dan juru kamera Dede Rudi telah melaporkan langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah sempat menunda, kepala daerah dari PDI Perjuangan hadiri retret di Akmil Magelang. Kader PDIP Masinton Pasaribu menyebut tak masalah dengan kehadiran 90% sebagai syarat kelulusan retret kepala daerah. Kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Pramono Anung menyebut tak ingin menjelaskan alasan dirinya baru mengikuti retret di hari keempat. Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait keikutsertaan dirinya di retret ini. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan tak ingin ambil pusing dengan syarat kelulusan mengikuti retret yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Masinton menyebut retret ini bukanlah sekolah. Bang, katanya kalau misalkan nggak 90% hadir ini sertifikatnya nggak lulus, nih tanggapannya gimana nih? Ini kan bukan sekolah. Kalau sertifikatnya cuma keikutsertaan aja itu tercantum? Ya cukup itu aja menurut saya. Karena ngurus masyarakat ini kan bukan dilihat dari kelulusan. Ya, kalau secara syarat kelulusan itu kan secara formal sudah ada di KPU tuh. Syarat formal pendaftaran itu. Sebelumnya PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk tak ikut perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dengan keikutsertaan kepala daerah PDI Perjuangan di retret Akmil Magelang, tentunya menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Apakah PDI Perjuangan lunak atau untuk kepentingan rakyat? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif kehadiran sejumlah kepala daerah PDI Perjuangan yang akhirnya bergabung mengikuti retret di hari keempat. Mendagri menyebut kegiatan retret di Akmil ini akan bermanfaat sehingga rugi jika kepala daerah tidak mengikutinya. Berapa banyak men? 17 kalau salah, ya teman-teman dari PDIP. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung, ya. Tapi ya kita minta untuk sekali lagi ini acara kenegaraan ya, acara pemerintah yang tadi udah rekan-rekan semua kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya, ya. Baik untuk kepentingan membangun integritas, leadership, manajerial, dan terutama berkawan. Tadi saya kumpulkan tadi seluruh gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia bagian timur. Ya, dari Maluku Utara, Maluku, kemudian Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Induk. Mereka berterima kasih sekali karena nggak saling kenal. Dan itu mereka bisa saling tukar-tukar handphone, bisa saling tahu orangnya, ngerti chemistry, sudah mulai tahu yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam. Itu seperti itu yang sebetulnya nilai yang sulit untuk diukur ya. Nah kalau yang nggak ada ya rugi mereka, kehilangan kesempatan seperti ini. Ya silakan bergabung aja. Silakan bergabung dan kemudian segera menyesuaikan diri, berkenalan sama teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu untuk sekali lagi membangun jaringan dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Tadi ini kan semua lagi lagi saya minta wajib saya suruh kumpul para gubernur dengan para bupati, wali kotanya semua ini. Ini ada yang se-Sumatera, ada yang se-Jawa, saya pecah dua supaya nggak terlalu banyak, kelasnya kan Jawa banyak. Bali Nusra sendiri, kemudian juga ada yang Sulawesi, kelompok yang di Kalimantan, Indonesia Timur. Tapi nanti malam dan besok saya minta pecah kecil lagi per provinsi sendiri. Udah mulai diskusi antara mereka gitu. Mau diapain daerahnya, rakyatnya. Kira-kira begitu. Soal sertifikasi ini kan supaya nggak terlalu jadi rivalitas. Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, teamwork, solidaritas antara mereka, gotong royong, itu yang paling utama. Jadi kalau saya buat seperti itu nanti yang terjadi nanti rivalitas nanti.
Kepala Desa Gunung Menyan di Kabupaten Bogor viral di media sosial pasca menertawakan bingkisan nasi kotak yang dibagikan di acara Bupati Bogor. Akibat unggahan tersebut, Kepala Desa asal Pamijahan, Wiwin Komalasari, dipanggil pemerintah Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Nggak. Aduh, seumur-umur. Ada mau lihat kan nih bawa berkat. Jomet. Ibu bawa jomet ya? Inilah video yang membuat Wiwin Komalasari menjadi sorotan di dunia maya. Dirinya mengunggah momen membawa bingkisan nasi kotak usai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhani. Wiwin tertawa sambil menunjukkan nasi kotak yang dibawanya. Unggahan ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Setelah viral, Kepala Desa mengaku hanya guyon dan tidak ada niat untuk melecehkan siapapun. Wiwin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berhati-hati dalam membuat serta mengunggah konten di media sosial. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda ya, jadi berbicaranya ih lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, senang banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu, malah di parkiran loh kita makan gitu, bukan untuk niatan menghina, melainkan di situ pun kita ada berbicara, memang ada jomet. Jomet itu apa sih gitu? Jomet itu keju sakmet kalau kata orang Sunda mah. Dan saya sendiri pun itu menenteng, bukan hanya saya, bersama teman-teman, seru aja, seneng gitu. Tidak ada untuk unsur menghina ataupun melecehkan. Cuman anggapan ini saya juga tidak tahu gitu, mau meledak seperti ini gitu. Intinya dengan adanya saya berbicara seperti itu, yang garis besarnya itu geli, bukan menghina ataupun mencemooh ke makanan itu ataupun ke teng-tengan berkat itu, melainkan happy, senang. Berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kades Wiwin akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran telah membuat gaduh masyarakat. Kejadian tersebut menjadi cermin tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam era digital. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan memanggil Kepala Desa Menyan Wiwin Komalasari terkait video viralnya yang menertawakan bingkisan nasi kotak. Pemanggilan itu bertujuan untuk memberikan pembinaan agar Kepala Desa lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bogor, mohon maaf apabila konten di media sosial salah satu kepala desa kami membuat beberapa pihak kurang nyaman. Insya Allah atas arahan Pak Bupati Bogor, saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor akan segera memanggil pihak oknum kepala desa tersebut dan melakukan pembinaan. Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatu Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai Bupati Serang. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatu Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai Bupati Serang. MK menyebut kemenangan istri Menteri Desa Yandri Susanto itu atas cawe-cawe suaminya. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan mengejutkan.
Membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatus Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas dalam Pilkada Serang 2024. Ketua MK menyebut kemenangan Ratu Najib tidak murni karena ada cawe-cawe Menteri Desa Yandri Susanto yang merupakan suami Ratu Rahmatus Zakiyah. Cawe-cawe Yandri sebagai Menteri Desa berimbas pada dukungan masif 277 kepala desa di Kabupaten Serang. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. Selain membatalkan kemenangan Ratu Najib, MK memerintahkan pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang paling lambat 2 bulan sejak putusan. Sampai saat ini kita belum dapat arahan dari KPU RI, artinya tindak lanjut PSU-nya, mekanismenya seperti apa nanti mungkin insya Allah akan dirapatkan esok hari. Hasil rekapitulasi Pilkada Serang, Ratu Najib Hamas menang 66,36%. Sementara rivalnya Andika Nanang 25,22%. Paslon Andika Nanang lantas menggugat hasil Pilkada Serang ke MK. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Hasil putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, Mahkamah Konstitusi atau MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 daerah untuk Pilkada 2024. Dan berikut daftar daerah yang melakukan pemungutan suara ulang. Ya, dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore, Mbak Titi. Selamat sore, Bang David. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Sindo Sore, Mbak Titi. Kami juga sudah mengundang pihak partai pengusung pasangan calon Ratu Rahmatus Zakiyah Muhammad Najib Hamas, namun belum ada yang bisa hadir. Mbak Titi, ini MK putuskan Pilkada Serang diulang. Apakah bisa dibilang ini angin segar bagi demokrasi atau ini justru malah pemborosan akhirnya nanti akan pengulangan lagi begitu? Ya, saya kira kita jangan membenturkan antara upaya untuk menegakkan keadilan pemilu yang substantif dan demokrasi yang berkualitas dan betul-betul konstitusional dengan tadi ya efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Betul bahwa pemilu harus efektif dan efisien. Tapi tentu kita juga punya komitmen pemilu yang kita jalankan kan bukan pemilu yang asal-asalan, yang pura-pura, yang kemudian melanggengkan dan membiarkan terjadinya pelanggaran atau kecurangan ya. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi selain ini adalah putusan yang final dan mengikat, yang harus kita hormati, juga harus kita baca sebagai pesan yang harus kita jadikan pembelajaran untuk menjaga pemilu dan memperbaiki terus kualitas pemilu kita ke depan. Pada dasarnya kan apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi
Karena Mahkamah Konstitusi menginginkan praktik pemilu yang jurdil, demokratis, yang adil, setara bagi semua kontestan. Tidak ada penyelenggara negara, pejabat daerah, ataupun otoritas yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan kontestasi partisan elektoral begitu. Itu yang harus kita tangkap bersama. Dan kalau kita lihat beberapa perintah PSU MK ini bisa kita bagi menjadi 4 kelompok. Bang David ya, pertama, bagaimana MK misalnya memerintahkan PSU karena terjadi pelanggaran syarat calon. Meskipun ada ambivalensi ya dalam keterpenuhan syarat calon ini. Misalnya MK sangat tidak menolerir kalau calon itu tidak memenuhi syarat jeda mantan terpidana, atau bahkan dicalonkannya terpidana di pilkada, itu pasti perintah PSU. Termasuk MK juga membatalkan hasil karena ada 2 calon yang tidak memenuhi syarat ijazah, yaitu di Pesawaran dan di Palopo. MK juga akan membatalkan calon kalau memperoleh syarat itu dengan cara yang tidak jujur seperti di pilkada Provinsi Papua. Walau MK misalnya menolerir soal keterpenuhan pelaporan LHKPN di Mandailing Natal, ini agak berbeda nih trennya. Nah, tetapi MK dalam hal ini secara keseluruhan tidak membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat calon untuk ikut berkompetisi dan langsung membatalkan dan memerintahkan PSU. Itu pertama. Kedua adalah kalau terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, yaitu berupa politik uang. Kalau di Mahakam Ulu itu disebut sebagai kontrak politik yang tidak biasa ya, dengan melibatkan misalnya yang disebut MK sebagai kontrak privat, melibatkan janji uang dalam bentuk kontrak politik terhadap kepala dusun dan juga RT begitu. Dan itu akhirnya karena ada relasi dengan petahana, antara anak petahana yang maju dan petahana, akhirnya calonnya didiskualifikasi, lalu diperintahkan pemungutan suara ulang. Termasuk juga ini terjadi di Serang karena ada politisasi dan keberpihakan kepala desa. Tapi bedanya kalau di Mahakam Ulu calonnya didiskualifikasi, di Serang calonnya tidak didiskualifikasi, hanya perintah pemungutan suara ulang. Karena MK katanya melihat tidak ada keterkaitan langsung antara si calon di dalam melakukan kecurangan itu dengan ketidaknetralan Menteri Desa. Lalu yang ketiga juga di Banggai ya, soal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, PSU-nya hanya di 2 TPS. Nah, yang ketiga, MK itu memerintahkan PSU kalau terjadi pelanggaran prosedural di dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, terutama penggunaan hak pilih oleh mereka yang tidak terdaftar di DPT atau menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP elektronik begitu. Dan yang terakhir, MK memerintahkan PSU terhadap ini daerah yang kondisi spesifik, Banjarbaru, pilkada bercalon tunggal tapi tanpa kotak kosong di surat suara. Nah, upaya MK ini harus kita baca sebagai menegakkan keadilan pemilu dan demokrasi konstitusional. Kita kan selalu meminta agar kontestasi itu berjalan jujur, adil, demokratis begitu ya, berintegritas. Dan MK saya kira mulai kemudian meneguhkan asas prinsip jujur adil itu dengan serius. Meskipun kalau kita mau bicara terbuka, MK ini agak ambivalen nih antara pilpres dengan pilkada. Jadi ada kecenderungan MK itu lebih berani memutus secara substansial pada pemilu legislatif dan pilkada. Nah, di pemilu presiden kemarin masih ada dissenting opinion ya dari 8 hakim. 5-3 begitu. Tapi setidaknya di sini MK menunjukkan ya komitmennya untuk betul-betul menegakkan keadilan pemilu dan demokrasi konstitusional sebagaimana amanat konstitusi kita. Baik, Mbak Titi, kalau tadi Anda katakan ada beberapa bagian, ada 4 kalau nggak salah yang terpisahkan ya. Ada satu hal juga yang seperti disampaikan tadi, hasil pilkada Serang itu kemudian disuruh ulang begitu. Nah, ini kalau yang konteksnya baik itu ada cawe-cawe politik, ya, kemudian ada apa namanya money politik seperti itu, hasilnya ini bisa juga nggak berubah kan dari yang dibatalkan MK gitu. Pandangan Anda bagaimana? Kita tidak bisa memastikan ya, karena soal hasil itu kan tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Karena pemilu yang jujur adil itu adalah predictable procedure and unpredictable result. Prosesnya kita bisa pastikan bahwa dalam 60 hari harus ada PSU karena itu perintah MK kan. Tapi hasilnya ya itu tergantung pemilih karena bilik suara itu rahasia.
Nah, supaya pemilih itu betul-betul merdeka sampai dia memberikan suara di hari H di bilik suara, maka penyelenggara negara, penyelenggara daerah, pejabat pusat, pejabat daerah, lalu kepala desa, birokrasi ya harus netral. Makanya supaya menjaga kemurnian suara pemilih. Artinya akan ada perbedaan hasil pasti nantinya. Tidak bisa dipastikan, lagi-lagi karena situasi 60 hari itu kan momentum untuk pemilih mencermati kembali soal pilihannya. Nah, kalau kemarin kan MK membatalkan karena kemurnian suara pemilih tercederai oleh ketidaknetralan kepala desa. Apakah kemudian misalnya karena dibatalkannya hasil dan diulang ini, masyarakat menjadi berubah pendiriannya, menjadi lebih merdeka, lebih bebas untuk memilih sesuai hati nuraninya? Itu terserah pada pemilih nanti di bilik suara. Tapi ada aturan lanjutan nggak, Mbak? Ada aturan lanjutan nggak? Ada aturan lanjutan nggak untuk sebuah pemungutan suara ulang gitu? Ada syarat-syarat tertentu lagi nggak selain yang sebelumnya? Ya, kalau dari sisi persyaratan kan tidak ada ya. Sebenarnya prosedurnya sama. Jadi mereka akan melakukan pemungutan suara ulang dengan nomor urut yang masih sama. Lalu juga nanti di TPS juga sesuai dengan TPS-nya. Karena MK sudah mengatakan DPT-nya adalah DPT yang sama dengan DPT lalu daftar pemilih tetap pada Pilkada 27 November lalu. DPTB-nya atau DPT tambahan dan DPT pindahannya juga harus yang sama. Jadi meskipun nanti misalnya pada hari pemungutan suara yang akan diputuskan ada pemilih baru yang berusia 17 tahun, mereka tetap tidak boleh ikut karena DPT yang digunakan adalah DPT 27 November. Kita bicara dua kemungkinan saja, kemungkinannya hasilnya tetap sama atau hasilnya berbeda, ya itu kan nanti pemilih yang akan menentukan. Tapi yang kita kawal adalah dalam 2 bulan ini, 60 hari ini, jangan ada intimidasi, jangan ada politisasi birokrasi, jangan ada ketidaknetralan kepala desa, jangan ada politik uang. Karena ini kompetisinya sudah sangat sengit, semua mata kita, masyarakat di Kabupaten Serang, Banten, media harus mengawal. Karena potensi PSU itu biasanya meningkatkan intensitas kompetisi. Karena kan ini soal penentuan apakah mereka akan menang atau tidak. Dan mereka sudah tahu hasilnya. Di TPS ini suaranya dapat berapa, di TPS yang itu dapat berapa. Jadi ada upaya untuk merekonfigurasi hasil. Dan akan itu lebih jangan gencar sampai begitu dilakukan dengan cara yang curang. Akan lebih gencar berarti ya. Mereka karena sudah melihat pemetaannya seperti apa. Baik, Mbak Titi, ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah hasil gugatan perselisihan hasil pilkada akan diminta mengikuti retret. Nah, kepala daerah yang dilantik secara susulan karena menunggu putusan MK akan mengikuti retret di BPSDM Kemendagri Jakarta. Kita dengarkan berikut ini. Nggak bisa, nggak akan konsepnya seperti ini. Karena apa konsepnya nanti kita akan menggunakan konsep seperti yang lama. Yaitu mereka mungkin ke BPSDM di mana? Di Kalibata yang tempat diklatnya punya Kemendagri. Dan setelah itu kita akan berikan isikan materi. Jadi nggak akan sama seperti di Magelang. Magelang berbeda karena gabung jadi besar. Yang kedua materinya juga adalah gabungan dengan Lemhanas. Yang ketiga tempatnya waktunya cukup, tempatnya nyaman, informal, tidak di hotel, tidak di tak di dalam tenda, tidurnya sama-sama. Itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Itu yang saya sampaikan tadi siang. Yang nggak datang, nggak gabung, nyesel sendiri nanti, rugi sendiri. Ya, baik. Tampaknya tadi Pak Tito juga menyampaikan soal yang mereka yang tidak sempat ikut ya karena mungkin ada persoalan. Memang akhirnya mungkin akan ketinggalan bicara soal networking dengan yang kepala daerah lainnya. Tapi kita coba kembali dulu lagi ke tadi sempat disebutkan Mbak Titi mengenai bahwa MK menyatakan hanya ada pemilu ulang saja di Serang karena tidak ditemukan adanya istilahnya abuse of power begitu di Serang. Nah, tapi tetap ada menurut Mbak Titi, apakah betul dugaan abuse of power yang dilakukan Mendes Yandri Susanto ini dapat dikatakan bisa benar-benar terjadi sebenarnya? Iya, jadi memang menjadi pertanyaan besar kenapa di Mahakam Ulu, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon
yang berhubungan antara calon dengan petahana ya, karena anaknya dari petahana. Sementara di Serang ini tidak didiskualifikasi, padahal pejabat atau otoritas yang punya kewenangan itu juga masih menjabat gitu ya, dan ada di situ. Karena di dalam pertimbangan hukum mahkamah melihat menyatakan tidak ada keyakinan keterlibatan begitu ya dalam cawe-cawenya Mendes ini dari si pasangan calon, sehingga yang dilakukan oleh mahkamah adalah memurnikan suara rakyat dengan melakukan PSU. Ya bagi saya sih agak sulit menerima itu ya, tapi bagaimanapun putusan MK sudah diputus begitu. Nah soal misalnya apakah ada keterlibatan atau tidak kan bisa dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi, kronologisnya, lalu proses pembuktian, bagaimana mereka meminta keterangan dari Bawaslu, lalu dihadirkan saksi, ahli, dan saya kira ini kan rangkaian yang mahkamah dalam pandangan saya tidak berada di dalam ruang yang terputus dari proses panjang Pilpres. Jadi kalau di dalam putusan PHPU Pilpres, kalau kita baca sama-sama, mahkamah itu sebenarnya sudah mempersoalkan keberpihakan penyelenggara negara, pejabat negara dalam proses kontestasi elektoral. Kata mahkamah bahkan dalam putusan PHPU Pilpres, ini harus diatur nih, karena ini bisa mengganggu pemilu yang bebas dan adil. Kalau tidak diperbaiki, mahkamah akan mengambil tindakan tegas. Dan saya kira upaya itu yang kemudian dilakukan ketika dengan bukti yang tidak terbantahkan, mahkamah melihat ada kompetisi yang adil dan setara yang dilanggar, dan ada bukti-bukti, makanya diperintahkan PSU. Kalau saya sih menilai, kalau memang itu ternyata nyata-nyata terbukti dan menguntungkan dan mengakibatkan kompetisi yang tidak adil dan setara, harusnya konsekuensinya adalah diskualifikasi seperti di Mahakam Ulu begitu. Artinya calonnya ya didiskualifikasi sudah tidak bisa maju lagi begitu. Betul, diskualifikasi seperti di Mahakam Ulu. Bedanya kalau di Mahakam Ulu partai pengusung, gabungan partai pengusung boleh mencalonkan calon baru. Jadi istilahnya itu restarted atau restart dari nol gitu. Sementara di Serang tidak nih ya. Nah sekarang ini di Serang ini tidak. Nah ini kemudian menjadi diskursus di antara para praktisi pemilu, kok terjadi disparitas, terjadi ambivalensi antara tipologi pelanggaran yang sebenarnya serupa, yang dianggap sama-sama berdampak secara terstruktur, sistematis dan masif, antara yang di Mahakam Ulu dengan yang di Serang begitu. Baik. Ini tantangan bagi saya kira untuk mengawasi 60 hari ke depan dinamika seperti apa, karena tadi ya dua-dua pasangan calon yang akan berkompetisi ini sama-sama harus kita awasi. Baik. Karena yang namanya kompetisi harus adil setara bagi semua begitu. Baik Bu, singkat saja Bu Titi. Apa artinya jika hasilnya sama? Ya kalau hasilnya sama, ya saya kira ya itu realitas yang harus kita terima. Karena bagaimanapun kan ini istilahnya adalah peluang untuk melakukan koreksi atas kompetisi yang melanggar aturan. Nah ketika misalnya dilakukan ulang, yang kita harus kawal adalah bagaimana kompetisi itu tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Bagaimana rakyat itu betul-betul merasa merdeka, otonom di dalam memberikan suara pada hari H pemungutan suara nanti yang akan diputuskan oleh KPU. Nah itu yang kita harapkan bisa terjadi juga di Serang dan di beberapa tempat lain, 11 kota ya, atau 11 wilayah kabupaten kota begitu, dan sisanya yang PSU secara keseluruhan. Ya baik. Terima kasih Bu Titi Anggraini sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri hari kelima menjabat, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul meninjau fasilitas MRT dan juga Transjakarta. Salah satu yang menjadi perhatian Bang Dul adalah kurangnya fasilitas parkir di kawasan MRT. Atas MRT Lebak Bulus hingga Bundaran HI dan halte Transjakarta Bundaran HI. Ia pun berjanji akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan transportasi publik di Jakarta, salah satunya terkait lahan parkir. Bang Dul juga mengatakan dirinya akan rutin menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja ke Balai Kota. Jadi saya akan tinggal di rumah saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor naik MRT. Saya naik dari Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus, saya turun di HI, ya mungkin mobil numpang dijemput sini saya ke Balai Kota. Jauh lebih enak buat saya.
Tapi kadang-kadang memang tidak mungkin saya setiap hari, karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain. Nah artinya bagi saya, naik kendaraan umum di Jakarta ini jauh lebih nyaman. Lebih lebih tenang, tidak terlalu pusing kita dengan traffic. Mungkin ini. Kejaksaan Agung menyita uang lebih dari setengah triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Sekretaris Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Negara pada siang tadi. Keduanya menggelar pertemuan bilateral. Prabowo mengaku senang dengan kedatangan Sergei, namun ia menilai waktu Sergei di tanah air terlalu singkat. Kepada Sergei, Prabowo bertanya kabar Presiden Rusia Vladimir Putin. Sergei lalu menjawab pertanyaan Prabowo dan Sergei memberikan sebuah map ke Prabowo. Keduanya lantas menggelar pertemuan bilateral secara tertutup. Shoigu membahas beragam isu penting dalam hubungan bilateral Rusia dengan Indonesia. Beberapa topik pembicaraan yang dibahas antara lain kerjasama pertahanan dan keamanan, serta pengembangan kerjasama lain yang menjadi kepentingan bersama. Sergei Shoigu menjabat dalam pemerintahan Rusia sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Rusia sejak 13 Mei 2024. Sebelumnya ia menjadi Menteri Pertahanan sejak 2012 hingga 2024 dan pernah menjabat sebagai Gubernur Oblast Moskwa pada 2012. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar lebih dari setengah triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar menjelaskan, penyitaan uang senilai 565 miliar rupiah ini dilakukan terhadap 9 tersangka swasta. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 11 tersangka, salah satunya adalah ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Ia diduga melakukan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 578 miliar rupiah. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah,25 sen. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan. Sebelumnya, berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, Tom. Saya punya hak ya untuk berbicara. Betul, ya Pak Tom. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk bicara ya? Boleh. Jadi wartawan sini boleh Pak? Sebentar aja ya. Iya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Jadi kalau diinstruksi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya.
Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara, Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara, Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Kami siap disidangkan, Pak. Pak Tom, harapannya sidangkan atau gimana, Pak Tom? Mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti, Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ini. Ya, supaya kebenaran terungkap dan tolong kasih jalan. Kasih jalan. Maaf, kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama PTL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trekasti Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejagung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Masih terkait kasus korupsi, pemirsa, Rifa Sihaan di Rut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya ditetapkan tersangka korupsi tata kelola minyak mentah. Negara rugi 193 triliun rupiah dalam korupsi ini. Kejaksaan Agung menetapkan Rifa Sihaan di Rut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKSK 2018-2023. Total 7 tersangka merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Pada 2018, Menteri ESDM mewajibkan Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan swasta harus menawarkan ke Pertamina lebih dulu sebelum mengekspor. Namun PT Kilang Pertamina Internasional diduga tidak mengikuti ketentuan ini dan Pertamina malah impor minyak mentah. Diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS dan JF bersama dengan demut atau broker. Bahkan dalam pengadaan produk kilang, Rifa Sihaan selaku Dirut Pertamina Patraniaga melakukan pembelian Pertalite RON 90, namun membayar seharga dengan Pertamax RON 92 dan dioplos menjadi Pertamax di depo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca dipecat sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Mutiara Hati, vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati alias Twister Angel mendapat tawaran mengajar dari Bupati Purbalingga. Tawaran ini pun langsung disambut baik oleh orang tua Novi dan berharap sang anak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyatakan siap menerima Novi Citra Indrianti, vokalis band Sukatani yang dipecat akibat kontroversi lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Ia menawarkan Novi untuk kembali mengajar dan mengabdi di sejumlah sekolah di Kabupaten Purbalingga. Hanif menyatakan keinginannya untuk merangkul Novi melalui akun Instagram pribadinya. Dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Tawaran Bupati Purbalingga ini pun mendapat sambutan positif dari keluarga Novi. Orang tua Novi sendiri baru mengetahui sang anak viral setelah diberitahukan oleh kerabatnya. Ya semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo persilakan, mudah-mudahan jadi
ASN atau guru di mana saya orang tua yang mendukung sepenuhnya. Sebelumnya, kontroversi lagu Bayar milik band Sukatani berimbas diberhentikannya Novi Citra Indrianti, vokalis band Sukatani, dari posisinya sebagai guru. Kepala sekolah menilai Novi melanggar kode etik di sekolah tempatnya mengajar. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, dan kami akan sampaikan 3 berita utama pilihan redaksi pada sore ini. Siswa SD hingga SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah melakukan aksi long march ke kantor Bupati Paniai menolak program makan bergizi gratis agar diganti dengan program sekolah gratis. Mapores Tarakan, Kalimantan Utara diserang sekelompok orang tidak dikenal. Sejumlah anggota polisi yang berjaga panik mendapat penyerangan. Diduga ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar lebih dari setengah triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 11 tersangka, salah satunya adalah ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Pemirsa, mantan pemain timnas Belanda, Jordi Cruyff, resmi ditunjuk PSSI sebagai Technical Advisor atau penasihat teknis timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick mengatakan PSSI dan Jordi Cruyff sudah menandatangani kontrak. Tidak hanya membangun tim nasional, perbaikan daripada tentu grassroots, perbaikan liga dan lain-lain, tetapi memang kita memerlukan individu-individu yang memang bisa menjadi bagian kita membangun daripada program-program besar kita ke depan. Dan memang salah satu figur yang terus kita coba bangun yaitu di sisi technical. Karena memang kita memerlukan figur yang bisa menjadi bagian penting bagaimana membangun metodologi untuk kepelatihan, juga menjadi bagian kami mereview daripada tentu performance pelatih, berdiskusi juga dengan baik dengan pelatih tim nasional, juga mengoptimalkan pemain dari tingkat tentu yang amatir ke profesional, roadmap untuk juga talent pool tim nasional, dan juga mendukung wawasan dan rencana teknis dibandingkan beberapa negara. Nah, memang pada saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff yang terakhir memang menjabat sebagai sporting director di FC Barcelona yang terakhir tahun 2023. Nah, jadi ini juga saya sudah sampaikan ke Patrick Kluivert untuk bisa mulai berdiskusi, dan sepertinya sudah ada pertemuan antara Jordi Cruyff dan Patrick beberapa hari yang lalu, dan kita juga alhamdulillah tadi malam jam 3 pagi sudah tanda tangan dengan Jordi Cruyff, sehingga nanti dia akan datang di awal Maret. Ya, apakah kedatangan Jordi Cruyff dapat memberi angin segar bagi timnas Indonesia? Untuk membahasnya bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore, Bung Kus. Selamat sore, David. Ya, Bung, ini Jordi Cruyff resmi ditunjuk sebagai technical advisor timnas. Apakah ini dapat memperkuat timnas?
Iya, jadi sebetulnya kebutuhan utama itu sebetulnya direktur teknik ya. Tapi memang saat ini kita kan belum punya direktur teknik, karena itu kehadiran penasehat teknik ini kalau menurut saya merupakan bridging ya, antara mungkin ya. Mungkin kedepannya Pak Erik nanti akan mencoba mencari direktur teknik yang definitif. Tapi kan sebelum ada direktur teknik yang datang, tim nasional kan berjalan programnya, termasuk timnas senior yang bulan Maret itu nanti akan bertanding dalam lanjutan kualifikasi. Nah, orang yang bisa menjembatani antara federasi dengan jajaran pelatih timnas itu adalah direktur teknik. Nah, karena direktur teknik belum ada, maka fungsinya sementara dijalankan oleh penasehat teknik atau technical advisor. Nah, mungkin ini nanti ke depannya harus ada pembagian peran yang jelas antara penasehat teknik atau technical advisor dengan direktur teknik, karena itu jabatan yang berbeda. Jadi kalau direktur teknik itu kan orang yang lebih banyak berada di belakang meja, menyusun konsep, mengevaluasi. Sementara penasehat teknik mungkin nanti lebih melekat ke tim ya, terutama timnas senior. Nah, nanti kan juga bisa diatur misalnya penasehat teknik ini apakah hanya untuk senior, apakah juga untuk kelompok usia di bawahnya. Yang seperti itu semua bisa diatur oleh masing-masing federasi, dan kita belum tahu detailnya nanti seperti apa. Bagi saya sih sebetulnya nggak masalah ada tambahan penasehat teknik yang membantu pelatih untuk diskusi, membantu federasi juga untuk mereview, untuk berdialog dengan pelatih. Karena kalau federasi bicara dengan pelatih timnas, itu kan bicaranya level teknis. Nah, di federasi kan belum tentu ada orang yang mampu bicara tentang level teknis itu. Makanya dibutuhkan penasehat teknik sebagai jembatan atau penghubung. Itu fungsinya saya pikir. Baik, tapi kalau direktur tekniknya aja belum ada, lalu apa yang akan disampaikan oleh technical advisor tadi kepada Jadi kalau asisten teknik atau penasihat teknis itu lebih melekat ke tim nasional, itu melekat, jadi dia banyak aspek teknisnya. Tapi kalau direktur teknik itu lebih banyak ke aspek manajerialnya, orang yang berada di belakang meja, menyusun program, menyusun konsep, termasuk mengembangkan filosofi sepak bola Indonesia seperti apa ke depannya, itu direktur teknik. Kalau penasihat teknik lebih melekat ke timnya, tim nasional kita. Nah, makanya nanti saya bilang harus ada pembagian tugas yang jelas. Baik, Bung, apakah harus dari Belanda juga untuk mungkin melengkapi filosofi permainan gitu yang dibutuhkan? Memang idealnya itu satu kiblat ya, supaya konsepnya itu tidak belok-belok, tidak berbeda-beda gitu ya. Lebih baik kalau satu kiblat, misalnya sepak bolanya Eropa ketika kan ada banyak dalam sepak bola itu ada banyak mazhab gitu ya. Ada mazhab Belanda, ada mazhab Inggris, ada mazhab Jerman, ada mazhab Eropa Timur gitu ya. Nah, itu kan beda-beda. Nah, sekarang tampaknya memang diarahkan supaya kita lebih ke Belanda, karena tim nasional kita sekarang ini seniornya terutama itu banyak memakai pemain yang latar belakangnya Belanda. Masih masuk akal buat saya. Yang penting nanti pembagian tugasnya jelas, jangan sampai tumpang tindih. Baik, untuk pembagian tugas mungkin nanti bisa lebih secara teknisnya oleh PSSI yang akan membagikannya. Tapi kalau dari kita sebagai masyarakat, kita akan melihatnya akan seperti apa? Apakah kemudian dengan mendatangkan mereka semua kita mendapatkan profil yang Indonesia, mazhab Indonesia, atau mungkin bisa memiliki mazhab sendiri begitu? Jadi Jordi ini kan latar belakangnya pertama sepak bola Belanda, tapi dia juga punya latar belakang sepak bola Spanyol yang kuat dalam pembibitan, yang kuat dalam pembinaan ya. Nah, dan Jordi sebagai orang yang berada di belakang layar dulu pernah sukses di Israel ya, bersama klub Maccabi itu mengembangkan sepak bola Israel melalui Maccabi, sehingga mampu bersaing tidak hanya di kompetisi lokal tapi juga termasuk lolos ke Liga Eropa waktu itu. Nah, dia sebagai orang yang di belakang layar itu termasuk cukup sukses. Makanya sebetulnya penunjukan Jordi ini dari sisi profil itu sebetulnya masuk akal. Karena dia profilnya lebih meyakinkan bahkan dibanding Clifford ya dalam hal manajerial. Usianya juga di atas Clifford, dia lebih senior beberapa tahun. Karena itu saya pikir kehadiran Jordi akan membantu federasi kalau mau ngomong sama Clifford itu ada yang menjembatani. Karena Jordi punya latar belakang manajerial, tapi dia juga latar belakang teknisnya ada. Karena pernah jadi pemain timnas Belanda, pernah juga pemain Barcelona, pernah main di MU. Jadi dia membantu federasi PSSI kalau mau bicara dengan jajaran pelatih. Karena kalau orang PSSI yang bicara langsung jajaran pelatih belum tentu nyambung, karena level teknisnya beda. Oke, berarti kalau Jordi dia harus dekat dengan pemain kan begitu ya. Dia akan membangun juga dari sisi teknikalnya. Sementara dia sendiri berbahasanya juga agak ada beberapa pemain Belanda memang yang ada di kita, artinya orang-orang yang keturunan di sana. Tetapi apakah itu akan membangun seutuhnya? Karena yang masih banyak juga pemain Indonesia.
yang murni Indonesia begitu? Kalau menurut saya Jordi itu nanti akan lebih banyak komunikasi justru dengan federasi. Dia membantu timnas itu dalam bentuk nasihat, masukan. Dan itu biasanya kalau diminta atau dibutuhkan. Dia lebih banyak feedingnya tuh nanti ke federasi. Jadi dia banyak mengevaluasi permainan timnas. Tidak hanya senior mungkin ya, di kelompok umur juga mungkin akan diminta. Feedingnya diberikan ke federasi. Nanti federasi berkomunikasi kepada jajaran pelatih berdasarkan masukan itu. Nah pada saat bersamaan, Jordi dengan latar belakangnya yang sama-sama Belanda, juga punya pengalaman jadi pelatih ke tim nasional, Ekuador. Dia bisa memberikan supervisi kepada Clifford dan jajarannya. Jadi memang Jordi ini tipikal atau karakternya mewakili apa yang dibutuhkan oleh federasi. Jadi penghubung antara federasi dengan pelatih tim nasional, sekaligus menjadi orang yang disegani oleh pelatih tim nasional dan jajarannya. Itu fungsinya. Baik, jadi apakah dengan bisa dikatakan bahwa dengan kedatangan Jordi ini bisa menambah optimisme dalam menghadapi babak penyisihan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang pada Maret ini? Lebih ke level manajerial ya, lebih ke level manajerial. Karena kalau soal mampukah kita lolos atau enggak itu nanti kan sangat ditentukan oleh materi pemain yang kita punya dan siapa nanti yang bisa bermain saat kualifikasi. Tapi kalau Jordi lebih membantu memperbaiki tata kelola tim nasional. Baik, untuk prestasi Indonesia, bicara soal tata kelola, apakah ini memang bersinggungan langsung begitu sehingga harus mendatangkan si Jordi ini terlebih dahulu dibanding direkturnya barangkali? Iya, kalau saya secara pribadi justru sebetulnya lebih berharap direktur teknik itu yang lebih dulu dihadirkan ya. Karena selama ini salah satu persoalan tim nasional kan kita tidak punya direktur teknik yang definitif. Sudah Indra Safri megang timnas kelompok umur. Karena itulah komunikasi antara federasi PSSI dengan tim nasional dengan Sintayong waktu itu ada gap. Nah gap itu harusnya dijembatani oleh direktur teknik. Nah ini kita belum punya sampai sekarang direktur teknik. Karena itu saya berharap sesudah Jordi ada, nanti ke depan PSSI harus buru-buru menyelesaikan PR yang lebih penting sebetulnya, direktur teknik. Direktur teknik. Baik, kita sepakat deh kalau gitu sama-sama. Kita tunggu direktur tekniknya. Semoga PSSI juga langsung meresponi dengan baik. Terima kasih pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, Bung. Salam sehat. Sintayong kembali menyapa penggemarnya di tanah air. Meski tidak lagi menangani timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan ini tetap berkontribusi untuk sepak bola tanah air dengan memberikan coaching klinik kepada anak-anak muda di Indonesia. Terjawab sudah kedatangan mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, ke Indonesia. Bukan untuk PSSI, namun comeback-nya pelatih asal Korea Selatan ini membawa segudang aktivitas di tanah air. Setelah kemarin menghabiskan waktu untuk berbagi dengan Yayasan ST Foundation, kali ini Sintayong kembali merumput. ST nampak sukacita membagikan ilmu sepak bolanya kepada anak-anak yang tergabung dalam akademi sepak bola yang dimilikinya. ST tak sendiri, bersama pelatih kiper Coach Yoo Jae-hoon. Mereka memberikan coaching klinik untuk kelompok umur, mulai dari latihan passing, shooting, hingga pertandingan. Momen ini tentu tak disia-siakan para penggemar, termasuk anak-anak yang tergabung dalam Sintayong Academy.